Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat ya. Walaupun kita belajarnya dari rumah aja, kita harus tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran jarak jauhnya. Nah, minggu ini kita sudah memasuki ke bab selanjutnya, ke bab 4, yaitu mengenai cerita rakyat. Kalau sebelumnya di bab 3 kita membahas tentang teks anekdot, sekarang kita membahas tentang cerita rakyat atau bisa disebut juga hikayat. Mungkin kalian pernah dengar apa itu hikayat? Ya, hikayat adalah cerita rakyat dan cerita rakyat adalah hikayat. Kalian pernah mendengar cerita rakyat? Pasti pernah dong ya. Mungkin kalian pernah diceritakan oleh orang tua tentang si kancil anak nakal. Nah, itu salah satunya gitu ya. Terus pernah juga mungkin kalian mendengar tentang kisah Sangkuriang dan Tangkuban Perahu. Nah, itu juga adalah cerita rakyat. Atau mungkin juga tentang Malin Kundang. Itu adalah salah satunya cerita rakyat yang berkembang di masyarakat. Nah, kita bahas tentang cerita rakyat di pertemuan kali ini. Cerita rakyat atau hikayat adalah salah satu bentuk prosa lama yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang yang memiliki kekuatan di luar nalar. Nah, biasanya dalam cerita rakyat itu ada satu tokoh yang notabene itu memiliki kekuatan atau memiliki kehebatan yang tidak bisa dimiliki oleh masyarakat atau oleh orang biasa gitu. Nah, itulah keunggulan dari cerita rakyat. Selanjutnya, jenis-jenis cerita rakyat itu terbagi menjadi 3. Salah satunya adalah dongeng. Nah, dongeng ini sebenarnya tujuannya hanya untuk menghibur gitu. Makanya ceritanya penuh dengan hayalan. Mungkin kalian pernah mendengar cerita tentang si kancil anak nakal. Nah, itu adalah salah satu dongeng yang berkembang di masyarakat. Lalu ada legenda atau sage. Nah, legenda atau sage ini biasanya cerita rakyat yang dikembangkan dari sebuah sejarah yang berkembang di sebuah daerah gitu. Nah, biasanya cerita atau sejarah yang ada itu dikembangkan dengan berbagai imajinasi. Salah satunya mungkin kalian pernah mendengar cerita Majapahit tentang Ken Dedes dan Ken Arok, kisah mereka berdua yang romantis. Nah, itu adalah salah satu contoh dari sejarah yang dikembangkan menjadi imajinasi dan menjadi cerita rakyat yang diyakini oleh masyarakat. Lalu yang ketiga adalah mitos. Nah, mitos ini biasanya dikembangkan dari sebuah cerita daerah atau terbentuknya sebuah daerah. Salah satu contohnya itu adalah Surabaya, yang dulunya diketahui bahwa Surabaya itu dibentuk karena dulunya ada peperangan antar dua kerajaan, yaitu Sura dan Baya. Suranya itu adalah seekor hiu dan Bayanya itu adalah seekor buaya gitu. Itu secara nalar tidak bisa ditangkap bahwa hiu dan buaya itu berperang gitu ya, sampai terbentuknya lah Surabaya. Itulah mitos yang diangkat dan menjadi cerita rakyat di masyarakat. Lalu selanjutnya itu ada karakteristik hikayat. Yang pertama itu kemustahilan. Nah, kemustahilan ini berarti hal yang tidak logis atau tidak bisa dinalar gitu ya. Ini sesuatu hal yang kayaknya orang manusia biasa itu nggak bisa deh melakukan itu. Nah, itu hal-hal yang seperti itu, seperti apa ya, si kancil yang bisa jahil itu kan itu hal yang mustahil gitu. Lalu yang kedua itu ada kesaktian gitu. Biasanya si para tokohnya itu memiliki kesaktian yang yang menjadi kekuatan untuk dia gitu. Nah, itu adalah karakteristik, salah satu karakteristik dari hikayat. Yang ketiga itu anonim. Nah, ini anonim ini adalah kita tidak tahu siapa sih yang membuat cerita tersebut, karena cerita ini berlangsung secara lisan gitu, dari mulut ke mulut, dan biasanya dari mulut ke mulut itu akan berbeda nantinya. Lalu yang keempat itu adalah istana sentris. Nah, istana sentris ini seringnya itu bertema tentang kerajaan, seperti tentang Majapahit, terus tentang Ramayana. Itu adalah sebuah kerajaan-kerajaan yang diceritakan oleh hikayat gitu, cerita rakyat. Lalu yang kelima, bahasanya itu kuno. Nah, biasanya di Indonesia itu bahasa-bahasanya itu bahasa Melayu gitu, bahasa yang sudah lama, sudah lampau, yang mungkin kita sendiri
ada yang tidak kita pahami gitu, namun ceritanya pasti masih kita bisa pahami. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur intrinsik dalam cerita rakyat. Yang pertama itu adalah tokoh dan penokohan. Nah, untuk tokoh ini biasanya adalah nama si tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, penokohan itu adalah karakter tokohnya tersebut gitu. Jadi tokoh dan penokohan, nama dan sifat si tokoh tersebut. Yang kedua ada setting atau latar. Setting atau latar ini biasanya berisikan tempat di mana kejadian dalam ceritanya terjadi, waktu, misal pagi, siang, malam, itu biasanya diceritakan juga. Lalu suasana yang dilewati dalam cerita itu seperti apa? Misal sedih, senang, bahagia, atau kecewa, marah, dan segala macamnya. Lalu yang ketiga itu ada alur. Alur itu terbagi menjadi 3 ya, ada maju, ada mundur, ada campuran. Nah, untuk maju biasanya ceritanya itu akan berkisah tentang masa depan gitu. Kita tidak akan ada melihat masa lalu. Nah, kalau alur ceritanya kalau mundur itu ceritanya kita akan kembali terus ke masa lalu. Tidak ada cerita yang melihat ke masa depan. Nah, kalau campuran itu keduanya dicampur. Jadi ceritanya itu biasanya ada masa lalunya, terus kembali ke masa depan, ada lagi kembali ke masa lalu, terus kembali lagi ke masa depan. Seperti itu. Lalu yang keempat itu ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini terbagi menjadi 4, yaitu orang pertama, tokoh utama. Nah, biasanya yang menceritakan adalah si tokoh utama gitu. Lalu yang kedua adalah orang pertama pendamping. Nah, itu adalah biasanya tokoh lain yang menceritakan dalam cerita ini gitu. Lalu yang ketiga itu ada orang ketiga pengamat. Nah, biasanya ini orang lain menceritakan, bukan tokoh yang ada di dalamnya. Itu menceritakan cerita tersebut, namun dia hanya sebagai pengamat. Dia hanya menggambarkan apa yang ada, apa yang tergambar. Nah, kalau yang keempat adalah orang ketiga serba tahu. Biasanya dia tahu tentang apa saja, tentang seluk-beluk yang ada dalam cerita tersebut gitu. Dan yang terakhir adalah amanat atau pesan. Nah, dalam setiap cerita, dalam setiap teks itu pasti ada amanat dan ada pesan yang akan disampaikan penulisnya gitu. Lalu selanjutnya itu kita akan bahas tentang nilai-nilai dalam cerita rakyat. Yang pertama adalah nilai religi. Nah, dalam cerita rakyat itu memiliki sebuah nilai atau sebuah hal yang bisa kita ambil. Apa sih yang dibahas di dalamnya? Salah satunya adalah nilai religi. Biasanya hal-hal ini berhubungan dengan ketuhanan, tentang taat kepada agama, kepada Tuhannya, kepada dosa, dan kepada pahala yang dimiliki atau yang diceritakan gitu. Lalu yang kedua adalah nilai moral. Ini biasanya yang dibahas tentang hal yang dianggap benar atau salah gitu, yang dilakukannya benar atau salah gitu. Secara mutlak itu seperti itu gitu. Lalu selanjutnya adalah nilai sosial. Ini berhubungan dengan hubungan antar manusia, biasanya tentang kebaikan, tolong menolong. Nah, itu dibahas dalam nilai-nilai sosial. Lalu selanjutnya itu ada adat budaya. Yang dibahas adalah peraturan dalam budaya tertentu atau kebiasaan-kebiasaan dalam adat-adat tertentu gitu. Salah satunya tentang maling kundang gitu, yang merantau. Nah, biasanya emang di Padang itu laki-laki itu biasa merantau. Itu salah satu adat yang ada di Minang. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan cerita rakyat dan cerpen. Nah, dalam cerita rakyat itu biasanya ceritanya itu secara lisan gitu, sedangkan cerita pendek yaitu secara tulis gitu. Karena kalau cerita pendek kan si penulisnya itu penulis gitu. Kalau cerita rakyat itu kita tidak tahu siapa penulisnya, makanya hanya dari mulut ke mulut secara lisan saja gitu. Lalu yang kedua, pengarangnya anonim. Kalau cerita rakyat yang tadi sudah Ibu katakan, kalau kita tidak tahu nih siapa penulisnya gitu. Nah, kalau sedangkan cerita pendek itu kita tahu siapa pengarangnya, kita tahu siapa yang nulisnya, setidaknya kita tahu siapa namanya gitu. Lalu yang ketiga itu temanya, biasanya kalau cerita rakyat itu tentang baik buruk, tentang istana atau sentris gitu kan, itu tentang hal-hal yang sebenarnya hanya mutlak itu saja gitu. Sedangkan cerita pendek temanya ya bebas, apa saja akan dibahas ya gimana penulisnya gitu.
Nah, lalu yang keempat itu adalah bahasanya menggunakan bahasa lama kalau cerita rakyat, yaitu bahasa kuno, yang biasanya kalau di Indonesia itu bahasanya Melayu gitu. Kalau cerita pendek biasanya modern ya, bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Secara keseluruhan perbedaannya itu adalah cerita rakyat itu adalah prosa lama, sedangkan cerita pendek itu adalah prosa baru. Nah, itulah hal-hal yang kita bahas tentang cerita rakyat. Semoga kalian paham apa perbedaan cerita rakyat dan cerita pendek gitu. Jadi kalian bisa membedakan, oh ini cerita pendek, oh ini cerita rakyat. Nah, itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan gitu. Mohon maaf juga bila banyak kata-kata yang kurang berkenan. Maka dari itu Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.